Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali dan tayang kembali untuk memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam para siswa-siswi SMP kelas 8. Kami akan menyajikan materi ajar kelas 8 bab 2 dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan. Juga kami tampil di Facebook, di Instagram, dan juga di Twitter. Kepada para siswa yang mencintai ilmu pengetahuan alam, tempat belajar IPA kelas 8 bab 2 saat ini akan menyampaikan mengenai materi ajar persendian. Nah, persendian ini terdapat pada tubuh kita, di mana persendian merupakan bagian dari struktur tubuh kita. Setiap manusia pasti memiliki sendi, memiliki tulang, dan karena adanya tulanglah maka manusia memiliki sendi. Tanpa sendi, maka manusia bagaikan suatu benda yang tidak memiliki bentuk. Sebelumnya kita telah belajar bagian sendi putar di bab sebelumnya. Kita lanjutkan pada pembelajaran sendi engsel. Kalian tahu engsel? Engsel yang biasa dipasang pada pintu, pada jendela, di mana engsel bisa bergerak, tetapi gerakannya hanya satu arah, ke depan atau ke belakang. Pada sendi pun seperti itu. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Seperti engsel pada pintu atau jendela. Jadi sendi engsel itu merupakan sambungan tulang yang bisa digerakkan ke arah depan atau ke arah belakang. Contoh sendi engsel yaitu sendi-sendi pada siku. Nah, coba pegang siku kamu lalu gerakan. Benarkah bahwa siku itu hanya bisa digerakkan ke depan dan lurus, ke depan dan lurus. Jadi dia tidak bisa digerakkan ke belakang, pada siku. Begitu juga pada lutut. Lutut itu hanya bisa dilipat ke belakang, tetapi tidak bisa dilipat ke depan. Jadi sama dengan engsel. Begitu juga pada jari-jari kita, Pada jari kita itu kita hanya bisa mengepal, menggerakkan ke depan, tetapi kita tidak bisa menggerakkan ke belakang. Itulah sifat sendi engsel yang terdapat pada sambungan tulang-tulang kita.
Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Jadi gerakan sendi engsel itu gerakannya hanya gerakan satu arah. Jadi lebih sempit ya. Hanya bergerak ke depan, ke belakang atau ya ke samping ya. Itu tidak bisa atau ke depan tidak bisa. Nah, jadi gerakannya itu hanya pada gerakan yang kaku. Sendi engsel ini ya pada umumnya memiliki gerakan-gerakan yang hanya satu bentuk. Selanjutnya adalah sendi putar ya. Nah, jadi namanya juga putar. Maka pada sendi putar ini ya suatu sendi yang mampu bergerak ya, berputar. Tipe persendian ini memiliki prinsip kerja. Ujung tulang yang satu yang berfungsi sebagai poros. Nah, jadi pada sendi putar itu ada porosnya ya. Jadi kalau ada poros berarti salah satu tulangnya mampu bergerak ya. Nah, bergerak. Nah, tulang yang sebagai poros itu harus memiliki dudukan atau biasanya dinamakan mangkok. Dan ujung tulang yang lainnya berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tadi dikatakan ada tulang sebagai poros ya. Nah, lalu ya pada ujung poros itu bisa juga ya terdapat berbentuk cincin. Nah, cincin inilah yang mampu memutarkan bagian-bagian tulang. Gitu ya. Nah, pada sumbu poros ini ya, kalau kita ingin tahu, contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Gitu ya. Tulang tengkorak dan tulang leher. Jadi pada tengkorak kita bisa digerakkan ya sangat bebas, berputar-putar gitu ya. Nah, itu pada sendi putar ya. Nah, sendi putar ini ya merupakan sendi yang benar-benar memiliki gerakan yang sangat bebas. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar ke segala arah ya. Jadi kepala kita dapat memutar ke segala arah. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar ya. Jadi kepala kita itu bisa berputar-putar karena antara kepala dan leher itu terdapat sendi putar begitu ya. Nah, kepala kita itu bisa menggeleng-geleng, bisa mengangguk, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, atau kita putar-putar. Nah, itulah kelebihan dari sendi putar. Selanjutnya, ya, yaitu sendi pelana. Ya, pelana kalian tahu, ya, bahwa sendi ini terdapat pada bagian ujung-ujung tulang kita
di mana sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Dia memiliki tempat, memiliki sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu bisa bergerak ke muka juga ke belakang, atau bisa juga bergerak ke samping, begitu ya. Sendi pelana ini sendi pelana yaitu contohnya adalah pada pangkal ibu jarimu Jadi ibu jarimu coba itu merupakan sendi pelana. Selanjutnya yang terakhir adalah sendi geser. Nah, kalau sendi geser yaitu pertemuan antara dua tulang yang mampu bergerak karena adanya pergeseran. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Jadi permukaan kedua tulang pada sendi ini memiliki bentuk yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak, bergeser di atas tulang lain. Begitu ya. Jadi sendi ini dia bisa bergerak, bergeser di atas tulang lain yang diam. Begitu ya. Bisa juga di atas tulang lain yang bergerak. Itu adalah prinsip prinsip sendi geser. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi sendi geser ini bisa bergerak ke bagian depan atau bisa juga ke bagian belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, juga di antara tulang belakang. Itu adalah sendi geser. Sekali lagi, terdapat pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan pada tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sendi ini kerjanya sangat sering berperan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, serta beberapa aktivitas lainnya itu adalah dikerjakan oleh sendi geser. Begitu ya. Oke, kepada para siswa SMP yang mengikuti kegiatan dan nonton YouTube ini, alangkah baiknya kalian didampingi sambil memegang buku supaya kalian bisa
membandingkan apa yang telah diuraikan di dalam video ini, lalu kalian bisa sandingkan dengan apa yang terdapat pada buku pelajaran IPA bab 2 kelas 8. Sampai di sini para pengunjung, semoga kalian sehat. Ya, jangan lupa subscribe dan like, juga komen pada YouTube kami ini. Sekian.